Cuaca cerah, panas guys. Gerah-gerah. Sangat gerah ini guys, panas. Bab 1456 sampai bab 1460. Di Yuan menyetujui usulan Lindong dan tidak melanjutkan tindakannya. Dia diam-diam menunggu Di Ji membangun kembali tubuhnya. Hari ini dia tidak hanya ingin menyiksa Lindong sampai mati di depan Di Ji, tetapi juga ingin mendapatkan Di Ji dan menghilangkan obsesinya sepenuhnya. Mulai sekarang, laut cukup luas untuk dilompati ikan, dan langit cukup tinggi untuk burung terbang. Linglan Domain hanyalah titik awal dari imperial abisnya. Seluruh alam semesta adalah panggung sebenarnya. Ada gunung-gunung yang lebih tinggi di atas alam kekaisaran, menunggunya untuk didaki. Setelah peleburan si kembar, Di Yuan memiliki kepercayaan diri untuk menaklukkan seluruh alam semesta. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, cahaya kuat muncul di planet tempat Di Ji berada, menarik perhatian Lindong dan yang lainnya. Mereka tahu, pembentukan kembali tubuh Di Ji telah mencapai momen terakhir. Retak, sambaran petir muncul dari udara tipis dan menyambar di ujung cahaya. Ini adalah sebuah bencana. Badan kekaisaran perlu menjalani baptisan kesengsaraan surgawi sebelum dapat dibentuk kembali sepenuhnya. Tidak ada yang bisa membantu selama proses tersebut. Suatu ketika seseorang membantu Di Ji menahan bencana, maka tubuh fisik alam kekaisarannya tidak akan lengkap, dan dia tidak akan dapat terus meningkatkan kekuatannya dan menerobos alam di masa depan. Oleh karena itu, Di Ji hanya bisa menggunakan tubuh barunya untuk menanggung malapetaka tersebut. Retak, sambaran petir lainnya menyambar Di Ji. Dia menutup matanya dan diam-diam menanggung baptisan bencana itu. Retak, klik, 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 kilat semakin banyak muncul. Yang lain menyaksikan semua ini dalam diam. Kekuatan bencana tidaklah kecil. Meski Lindong sedikit khawatir pada Di Ji, namun sebelum itu, Di Ji yang memberitahunya terlebih dahulu. Bencana terakhir harus ditanggung oleh Di Ji sendiri, tanpa bantuan siapapun atau senjata ajaib. Jika tidak, Di Ji tidak akan pernah bisa membuat kemajuan lebih lanjut di masa depan. Oleh karena itu, betapapun khawatirnya Lindong, dia hanya bisa menjadi penonton dan tidak bisa ikut campur. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh satu demi satu, semuanya mengenai Di Ji dengan akurat. Saya tidak tahu berapa lama waktu berlalu, saat kilatan petir terakhir menghilang. Tubuh Di Ji memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pembentukan kembali tubuh fisik telah selesai sepenuhnya. Hanya perlu beberapa saat bagi Di Ji untuk menguasai sepenuhnya tubuh baru ini. Tubuh fisik Di Ji telah berhasil dibentuk kembali. Apakah kamu siap untuk mati? Di Yuan memandang Lindong dan bertanya. Di Yuan, kataku, bahkan jika kamu adalah kaisar surgawi, kamu tidak dapat membunuhku, meskipun aku mungkin tidak dapat membunuhmu, jawab Lindong dengan santai. Dengan teknik klon tingkat 6, dia benar-benar tidak takut pada Di Yuan. Hahaha. Kamu masih ingin membunuhku, hanya karena 20 klonmu yang mirip semut. Di saat yang sama, aura di tubuhnya mulai menjadi ganas lagi. Dia tidak sabar untuk membunuh Lindong di depan Di Ji. Di Yuan yang memiliki kepribadian ganda dapat mengendalikan tubuhnya. Ketika dia membutuhkan lebih banyak kekuatan, dia akan memilih untuk melakukan kekerasan. Itu akan kembali ketika tidak diperlukan. Di Yuan sebelumnya tidak dapat melakukan ini. Saat itu dia mengamuk, jika Di Jiang tidak menghentikannya. Wilayah Linglan telah lama hancur. Pada saat itu, begitu Di Yuan mengamuk, dia tidak dapat pulih sendiri dan harus bergantung pada kekuatan eksternal yang lebih kuat. Lindong merasakan perubahan pada Di Yuan dan tidak ragu lagi. 20 tidak cukup. Kalau begitu, dapatkan lagi. Setelah mengatakan itu,
Satu demi satu klon muncul di sekelilingnya. Ini adalah esensi dan darah yang Lindong persiapkan sebelumnya untuk mencegah kecelakaan. Sekarang pembentukan kembali tubuhnya di Ji telah selesai, tidak perlu menyembunyikannya. Di Yuan selanjutnya pasti akan mengamuk dan menunjukkan kekuatan bertarung terkuatnya. Jika Anda tidak menggunakan seluruh kekuatan Anda, hasilnya sangat sulit untuk dikatakan. Saat memanggil klon tersebut, Lindong juga memegang pedang pengusir kejahatan di tangannya. Dia ingin melihatnya. Bisakah pedang penolak kejahatan yang dapat menebas segala sesuatu di dunia mampu menebas tubuh Kaisar Yuan, yang setingkat Kaisar Langit? Saat klon terakhir dipanggil, 81 klon teknik klon tingkat 6 telah dikumpulkan. Ini pertama kalinya Lindong memanggil begitu banyak klon sejak dia mempelajari teknik klon tingkat 6. Tambahkan tubuh, ada total 82 Kaisar Langit setengah langkah. Dengan kekuatan sebesar itu, Kaisar Surgawi biasa harus mengambil jalan memutar ketika melihatnya. Namun, Di Yuan setelah mengamuk bukanlah Kaisar Surgawi biasa. Kekuatannya telah meningkat pesat dari aslinya. Setelah Di Yuan mengamuk, kekuatannya meningkat pesat, dan kewarasannya perlahan tertelan. Sekarang, tidak peduli berapa banyak musuh yang ada di depannya, dia hanya ingin merobek semua yang ada di depannya. Keduanya menggunakan metode terkuat mereka, menyebabkan pandangan dunia tiga orang di Dijiang yang sedang menyaksikan pertempuran runtuh dan pikiran mereka menjadi kosong. Di Yuan tidak akan mengatakan apapun, semua orang tahu bahwa setelah dia mengamuk, kekuatannya akan meningkat pesat, dan dia akan jauh lebih kuat daripada sebelum dia mengamuk. Tapi apa yang terjadi pada Lindong? Tidak masalah jika dia memiliki setengah tingkat kekuatan Kaisar Langit. Bisakah dia memanggil total 81 klon untuk membantunya bertarung? 81 ahli tingkat Kaisar Surgawi setengah langkah. Apa konsep itu? Menghadapi begitu banyak Kaisar Surgawi setengah langkah, akan sulit juga bagi Kaisar Surgawi yang sebenarnya. Saya pikir 20 klon adalah batasnya. Tanpa diduga, 61 lagi dipanggil, yang membuat hidup menjadi mustahil. Mari kita kesampingkan apakah Lindong bisa mengalahkan Di Yuan. Selama dia bisa melawan Di Yuan dan kembali hidup, itu akan dianggap sukses. Dengan setengah langkah ke tingkat Kaisar Langit, dia masih bisa bertahan melawan ahli tingkat Kaisar Langit sejati. Setelah Dijiang sadar kembali, ledakan ekstasi memenuhi hatinya. Lusinan Kaisar Surgawi setengah langkah mungkin benar-benar menjadi ancaman bagi Di Yuan. Domain Linglan telah disimpan, benar saja, Dao Surgawi tidak meninggalkan wilayah Linglan. Teknik rahasia Ziwei Xingdao benar, semuanya memiliki hikmahnya. Lindong adalah secercah harapan bagi wilayah Linglan. Senior Di Yuan, bawa Di Ji pergi dulu dan biarkan dia mengkonsolidasikan tubuhnya. Serahkan tempat ini padaku. Aku akan mengusir Di Yuan dari wilayah Linglan dan tidak akan membiarkan dia menyebabkan kerusakan apapun di wilayah Linglan. Kerusakan apapun. Lindong berkata dengan keras. Lindong, hati-hati, bagaimanapun juga, Di Yuan adalah ahli tingkat Kaisar Langit. Setelah mengamuk, dia akan jauh lebih kuat dari sebelumnya dan tidak akan mudah untuk dihadapi. Jawab Di Yuan. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa kuat Di Yuan, selama dia belum melampaui level Kaisar, aku akan punya cara untuk menghadapinya. Oke. Lindong, ayo bawa Di Ji pergi dulu. Kamu harus memperhatikan. Jika tidak berhasil, maka mundurlah. Mereka berdua, sambil berbicara, mereka semua mati untukku. Di Yuan menengadah ke langit dan meraung dengan marah. Segera, tubuhnya membawa kekuatan luar biasa dan bergegas menuju Lindong dan puluhan avatar di depannya. Ayo pergi, Lindong juga berteriak, mengontrol lusinan klon untuk mundur lebih jauh ke dalam kehampaan.
Buntut dari pertempuran berikutnya akan sulit untuk ditahan oleh Di Jiang, bahkan Kaisar Surgawi setengah langkah. Karena Lindong kemungkinan besar akan meledakkan klon setengah langkah tingkat Kaisar Surgawi. Cobalah untuk memindahkan medan perang sejauh mungkin agar Di Ji dan yang lainnya tidak terlalu terpengaruh. Ketika Di Jiang melihat Lindong berjalan pergi, dia secara alami mengerti apa yang dia pikirkan. Segera datang ke planet ini bersama Kaisar Yao dan Kaisar Sun. Pada saat ini, Di Ji, yang mengenakan baju besi Kaisar, telah mendapatkan kembali gaya permaisurinya. Dia mendengar seluruh percakapan antara Lindong dan Di Yuan. Melihat kedatangan Di Jiang dan yang lainnya, dia baru saja hendak berbicara. Tanpa diduga, Di Jiang tidak memberinya kesempatan sama sekali. Di Ji, cepat pergi, senior Di Jiang. Tapi, Di Ji melihat ke dalam kehampaan dengan sedikit khawatir. Itu adalah arah yang baru saja ditinggalkan Lindong dan Di Yuan. Bukan apa-apa, Lindong memancing Di Yuan pergi untuk menciptakan waktu dan peluang bagi kita. Kehadiran kita di sini hanya akan memengaruhi pertarungannya dengan Di Yuan. Pertarungan tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa kita ikuti. Hanya dengan menjauh dari medan perang kita bisa Linda melepaskan tangan dan kakinya, kata Di Jiang buru-buru. Oke, ayo pergi, Di Ji setuju setelah memikirkannya. Jangan lihat dia sekarang karena dia telah mendapatkan kembali tubuh fisiknya. Bahkan senior Di Jiang tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran antara Lindong dan Di Yuan, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan. Tak lama setelah mereka berempat pergi, gemuruh. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Segera setelah itu, kekuatan besar melanda. Planet tempat Di Ji dan yang lainnya berada sekarang langsung berubah menjadi abu oleh kekuatan ini. Bahkan tidak ada abu yang tersisa. 4 orang di Di Jiang yang melarikan diri dari kejauhan semuanya merasakan teror setelah pertempuran tersebut. Mereka saling memandang, kejutannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Untungnya, Lindong memancing Di Yuan pergi dan yang lainnya melarikan diri dengan cepat. Jika terlalu dekat, dampaknya mungkin serius di medan perang. Pertarungan antara Lindong dan Di Yuan baru saja dimulai. Suara keras tadi merupakan pukulan Di Yuan yang menggunakan seluruh kekuatannya setelah dia mengamuk. Dan itu juga merupakan pukulan untuk melampiaskan amarahnya. Kekuatannya sangat menakutkan, sepertiga klon Lindong hancur dalam satu serangan. Dapatkah Anda melihat betapa kuatnya itu, dibandingkan dengan Di Yuan sebelum dia mengamuk? Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara keduanya. Sebelum mengamuk, Anda harus meluangkan waktu untuk menghancurkan 20 klon. Sekarang satu pukulan saja sudah cukup, tapi serangan sebesar ini. Di Yuan tidak membiarkannya pergi hanya karena dia ingin. Dibutuhkan sejumlah waktu tertentu untuk mengumpulkan energi sebelum dapat dilepaskan. Jika tidak, jika Lindong memukul beberapa kali berturut-turut, tidak ada gunanya meskipun Lindong memiliki 100 klon. Dan setiap kali digunakan juga menjadi beban besar bagi tubuh Di Yuan yang belum pulih dari cedera serius. Tentu saja, Lindong tidak akan memberi Di Yuan kesempatan untuk menggunakan serangan yang lebih kuat. Sambil mengendalikan klon yang tersisa untuk melawan Di Yuan, dia memanggil klon lain untuk mengisi posisinya. Saya juga menghitung waktu dalam pikiran saya. Bersiaplah untuk menunggu sampai Di Ji dan mereka berempat berada jauh sebelum memberikan pukulan terakhir kepada Di Yuan, yaitu menghancurkan diri sendiri dengan klon setengah langkah tingkat Kaisar Surgawi. Tapi itu harus menunggu beberapa saat, lusinan klon yang meledakkan diri bukanlah lelucon. Itu jelas jauh lebih kuat dari pukulan Di Yuan. Sekaranglah waktunya untuk mengasah pengalaman bertempur Anda. Bum bum bum, tubuh Lindong berada jauh. Mengontrol klon untuk melawan Di Yuan,
dia tidak berani membiarkan Di Yuan mendekati tubuhnya. Sangat mudah bagi Kaisar Langit untuk membunuhnya secara instan. Setelah tubuh utama mati, klon akan menghilang secara alami. Untungnya, setelah Di Yuan mengamuk, dia sepertinya tidak bisa berpikir rasional tentang situasi pertempuran. Berjuang saja tanpa kenal lelah. Robek musuh di depan Anda menjadi beberapa bagian. Ini sebenarnya memberi Lin Dong kesempatan untuk berlatih. Memegang pedang untuk mengusir roh jahat, dia mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang merah sepanjang ratusan kilometer menebas ke arah Di Yuan di kejauhan. Saat mendekat, klon-klon itu terhuyung-huyung untuk memberi jalan bagi sebuah jalan. Segera cahaya pedang datang ke Di Yuan, menghadapi pukulan mendadak ini. Di Yuan tidak mengelak, dia memiliki keyakinan yang kuat pada tubuh setingkat Kaisar Langitnya. Ibu suri dari klan mesin super dapat melukai dirinya sendiri karena memiliki harta yang dianugerahkan oleh yang berkuasa. Tak seorang pun di domain Linglan bisa menyakitinya sama sekali. Ding! Lampu pedang merah menerpa Di Yuan, mengeluarkan suara yang tajam. Di Yuan melipat tangannya di dada dan menahan pukulan itu. Lin Dong, yang berada jauh, melihat pemandangan ini, menatap pedang pembasmi kejahatan di tangannya, dan mengerutkan kening. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Bukankah kamu mengaku bisa membunuh segala sesuatu di dunia? Kenapa kamu bahkan tidak bisa membunuh Kaisar Surgawi? Apakah itu hanya nama palsu? Atau..." Pedang yang melawan kejahatan sepertinya memahami suara Lin Dong, dan seluruh pedang mulai bergetar secara otomatis, seolah ingin mengungkapkan sesuatu kepada Master Lin Dong. Pertempuran berlanjut, doppelganger terus-menerus dihancurkan. Lin Dong hanya bisa terus meminta pengisian, jika tidak akan butuh waktu lama sebelum klon tersebut akan dibantai oleh Di Yuan. Tanpa bantuan klonnya, dia tidak akan bisa menandingi Di Yuan. Merasa esensi darah dan darahnya hampir habis, labu seukuran telapak tangan muncul di tangan kiri Lin Dong, dan dia meletakkannya di mulutnya dan menyesapnya. Esensi dan darah yang dikonsumsi akan dikembalikan ke keadaan semula dalam beberapa detik. Saat itulah Lin Dong mengerti, merupakan keputusan bijak untuk pergi menemui para elf terlebih dahulu. Jika dia tidak mendapatkan getah pohon suci dari para elf, yang dapat langsung mengisi kembali sari darah yang dikonsumsi, bagaimana dia berani mengkonsumsinya seperti ini? Esensi dan darah dalam tubuh mungkin sudah terkuras sejak lama. Hal ini juga akan mempengaruhi berbagai fungsi tubuh. Ini adalah kebaikan yang luar biasa. Lin Dong merasa manfaat yang dia berikan kepada para elf tidaklah cukup. Kita harus lebih memperhatikan para elf di masa depan. Beri mereka lebih banyak bantuan. Setelah mengamuk, Di Yuan terus mengobrak-abrik klon satu demi satu seolah-olah dia tak kenal lelah. Tubuh itu juga menahan serangan puluhan klon setengah langkah tingkat Kaisar Surgawi lainnya. Sekali atau dua kali tidak masalah, dan 100 atau 1000 kali tidak masalah. Namun karena dia semakin sering diserang, Di Yuan lambat laun merasa tidak nyaman. Saya tahu bahwa terus seperti ini bukanlah jawabannya. Lin Dong sepertinya bisa memanggil klon dalam putaran tak terbatas. Jejak alasan kembali ke tubuh Di Yuan, selama pertempuran, dia terus condong ke arah tubuh Lin Dong. Lin Dong jelas bukan orang bodoh. Ketika Di Yuan mendekat, dia terus mundur. Selalu menjaga jarak yang relatif aman, ada lusinan klon setengah langkah tingkat Kaisar Surgawi yang terjerat, dan Di Yuan tidak dapat menyusulnya. "Nak, apa kamu hanya tahu cara melarikan diri? Apakah kamu seorang pengecut?" Di Yuan meraung marah. "Aku tidak melarikan diri. Bukankah kami bertengkar denganmu? Klon itu juga dipanggil olehku dan merupakan bagian dari tubuhku. Kamu harus menghancurkan klon itu sebelum kamu dapat melihatku." Lin Dong tersenyum, berkata tidak setuju. "Brengsek,
Aku akan membunuhmu. Di Yuan sangat marah. Boom! Pukulan kuat lainnya dikeluarkan. Bunuh lebih dari selusin klon yang berdiri di depannya secara instan. Lalu tubuh itu menghilang dan bergegas menuju tubuh Lindong. Kecepatannya sangat cepat sehingga separuh jarak ditempuh hampir dalam sekejap mata. Menghadapi Di Yuan yang bergegas ke arahnya, Lindong sudah bersiap. 10 klon tiba-tiba muncul di sekelilingnya dan bergegas ke arahnya, sementara tubuh mereka mundur dengan cepat. Bang bang bang, serangkaian suara tabrakan terdengar. Seluruh tubuhnya dirobohkan oleh Di Yuan. Namun, Di Yuan juga dihadang oleh kekuatan besar dan berhenti, dengan sepasang mata merah darah menatap tajam ke tubuh Lindong. Di Yuan, sudah kubilang, kamu tidak bisa membunuhku, kata Lindong sambil melangkah mundur. Saat ini, lebih dari 10 klon muncul di sekitarnya. Selama Di Yuan terus maju, klon-klon ini akan melangkah maju untuk melawan. Di Yuan memelototi Lindong. Jika tidak ada klon yang menghalangi jalan, dia bisa dengan mudah mengejar dan memotong Lindong menjadi beberapa bagian, dan bahkan jiwanya pun tidak bisa melarikan diri. Tapi karena klon-klon ini menghalangi langkahnya dengan segala cara, dia tidak bisa mengejarnya. Saat Di Yuan tercengang, lusinan klon di belakangnya menyusul dan mengepung Di Yuan. Kedua belah pihak saling berhadapan lagi. Di Yuan sedang memikirkan cara untuk mendekati tubuh Lindong. Selama bagian utama terselesaikan, klon tersebut tidak akan ada lagi. Lindong mengulur waktu, menunggu Di Jiang dan yang lainnya pergi cukup jauh sebelum meledakkan klon untuk melihat efeknya. Dia tahu jika dia terus bertarung seperti ini, akan sulit merusak fondasi Di Yuan. Jika waktu berlalu, dia mungkin akan dikalahkan. Padahal sari dan darahnya bisa dipulihkan dengan getah pohon keramat. Tapi mengendalikan begitu banyak klon setengah langkah tingkat Kaisar Surgawi untuk bertarung pada saat yang sama, dan harus bekerja sama satu sama lain, juga menjadi beban kekuatan mental Lindong. Sekalipun kekuatan mentalnya jauh lebih kuat daripada orang biasa, dia pasti akan merasa lelah seiring berjalannya waktu. Setelah semangat habis, keakuratan pengendalian klon akan berkurang, dan celah akan muncul dalam koordinasi. Pada akhirnya, bahkan jumlah klon yang dikontrol super akan berkurang secara bertahap. Jadi jika menyangkut perang yang berkepanjangan, Lindong mungkin bukan lawan Di Yuan. Di Yuan juga merupakan orang yang kuat di tingkat Kaisar Langit. Setelah mengamuk, kekuatannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kekuatan pertahanan tubuh setingkat Kaisar Surgawi itu sendiri telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Sejauh ini, saya telah menerima ribuan pukulan dari klon setengah langkah tingkat Kaisar Surgawi, tetapi saya masih belum sepenuhnya menembus pertahanan. Itu hanya luka dangkal, Lindong harus mengakuinya. Kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi benar-benar menakutkan. Tidak heran ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara tingkat Kaisar Langit setengah langkah dan tingkat Kaisar Langit yang sebenarnya. Sampai sekarang, setelah mengamuk, Di Yuan telah membunuh setidaknya ratusan klon setengah langkah tingkat Kaisar Surgawi. Itu dicapai dengan kerjasama yang mulus dari para klon. Dan klon tersebut tidak takut mati. Jika itu adalah Kaisar Surgawi setengah langkah biasa, bahkan jika jumlah orangnya 2 kali lebih banyak, mereka mungkin tidak akan mampu mencapai efek seperti itu. Lagi pula, ketika setiap orang memiliki pemikiran mandiri, siapa yang rela mempertaruhkan nyawa dan mati demi menciptakan peluang bagi orang lain? Itu sebabnya Lindong benar-benar melihat kekuatan tingkat Kaisar Langit saat ini. Tanpa teknik klon, atau bahkan jika teknik klon hanya berada di level kelima, dia tidak akan mampu menahan Di Yuan yang mengamuk. Lindong, kamu sangat kuat. Kamu hanya setengah tingkat Kaisar Surgawi. Tetapi kamu dapat membuat Kaisar Surgawi ini tidak berdaya.
baik itu di domain Linglan atau peradaban tingkat 9 lainnya di alam semesta, kamu akan mendapat tempat. Di Yuan berkata dengan suara yang dalam. Terima kasih atas pujiannya, Di Yuan, karena kamu tidak bisa membunuhku, dan aku tidak bisa membunuhmu. Hanya membuang-buang waktu saja bagi kita untuk terus bertarung. Bagaimana kalau begini, tinggalkan wilayah Linglan dan jelajahi dunia luar yang lebih luas. Itu saja. Ini adalah panggung milikmu. Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. Aku tidak cukup kuat. Jadi bagaimana kalau aku tetap di sini dan menjaga domain Linglan? Dia berubah pikiran untuk sementara. Selama Di Yuan bisa mundur sekarang, biarkan pertempuran ini berakhir di sini. Lin Dong tidak ingin melanjutkan pertarungan, karena dia merasa, bahkan jika klonnya diledakkan, tidak mungkin membunuh Di Yuan. Sebaiknya menyerah saja. Adapun apakah Di Yuan akan kembali lagi di masa depan? Sama sekali tidak perlu khawatir mengenai masalah ini. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Dong untuk mengumpulkan 10 juta poin dewa dan meningkatkan fisiknya ke level kaisar surgawi. Ketika saatnya tiba dan klon ditambahkan ke dalam campuran, bagaimana dia bisa takut pada Di Yuan? Lusinan klon setengah langkah tingkat kaisar langit memiliki kemampuan tempur yang sangat berbeda dari lusinan klon tingkat kaisar langit sejati. Bahkan jika Di Yuan mengamuk, Lin Dong yakin dia akan ditangkap dalam waktu singkat. Kuncinya adalah bagaimana meyakinkan pihak lain terlebih dahulu dan membiarkannya pergi sementara. Tunggu waktu berikutnya dan pastikan Di Yuan tidak pernah kembali. Awalnya, Lin Dong tidak memiliki harapan yang tinggi. Tanpa diduga, Di Yuan tiba-tiba menjawab, bukan tidak mungkin jika kamu ingin aku pergi. Oh, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Lin Dong sedikit terkejut. Saya bisa meninggalkan wilayah Linglan dan berjanji tidak akan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Tapi saya punya permintaan. Permintaan apa? Lin Dong samar-samar menebak apa yang ingin dilakukan Di Yuan. Serahkan Di Ji padaku dan aku akan segera pergi. Hampir seperti yang dia duga. Ketika dia mendengar permintaan Di Yuan, Lin Dong tahu kalau dia terlalu banyak berpikir. Bagaimana Di Ji bisa menyerahkannya pada pihak lain? Di Yuan, kamu tahu, tidak mungkin Di Ji diserahkan kepadamu. Lin Dong menolak. Kalau begitu tidak ada cara lain, Di Ji adalah obsesiku. Aku harus membuatnya benar-benar menyingkirkan iblis dalam diriku. Kalau tidak aku akan terpengaruh selama sisa hidupku. Tetapi bahkan jika kamu terus bertarung, itu saja tidak ada yang dapat kamu lakukan. Jika kamu tidak dapat membantuku, mengapa repot-repot, kata Lin Dong tak berdaya. Itu belum tentu benar, Di Yuan menyelesaikan kalimatnya. Boom, aura yang lebih menakutkan meletus. Tubuhnya telah keluar dari lingkaran yang dikelilingi oleh klon Lin Dong dan menyerang tubuh utama lagi. Kecepatannya sangat cepat sehingga klon tidak dapat mengejarnya. Alasan mengapa dia berhenti untuk berbicara dengan Lin Dong bukan karena dia benar-benar ingin mengakhiri pertarungan, tapi karena dia sedang mengumpulkan energi untuk jurus pamungkasnya. Bersiaplah untuk mengalahkan klon di sebelah Lin Dong dalam satu gerakan dan rebut tubuh aslinya. Lin Dong jelas bukan seorang vegetarian. Saat ini Di Yuan bertindak. Dia mengendalikan klon tersebut dan bergegas maju. Di saat yang sama, dia terus memanggil klonnya. Klon-klon yang dibuang oleh Di Yuan dan tidak dapat mengejarnya menyerah dengan tegas dan memanggil mereka dari samping lagi. Meskipun ini agak sia-sia, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Dibandingkan dengan nyawanya sendiri, apa arti hilangnya sedikit sari darah? Lin Dong mengerti dalam hatinya, apa yang akan terjadi jika Di Yuan dekat dengannya. Tanpa klonnya, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan di depan Di Yuan. Bang bang bang, klon itu bertemu dengan Di Yuan. Tabrakan terdengar satu demi satu. Namun, Di Yuan tidak dicegat kali ini.
Tubuh dan kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Jika Anda melihat dengan cermat, Anda akan menemukannya. Saat ini, mata Di Yuan tidak hanya merah, tetapi tubuhnya juga menjadi merah tua. Saat klon Lindong menyentuh tubuh Di Yuan, klon tersebut terpental. Kali ini Di Yuan sepertinya telah mengerahkan seluruh energinya, dan terus mendekati Lindong seperti bambu patah. Lindong mundur sambil memanggil klonnya untuk maju menghalangi langkah Di Yuan. Hal ini berlangsung selama beberapa waktu. Jarak antara Di Yuan dan Lindong semakin memendek dengan cepat. Setelah mengetahui hal ini, Lindong tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Dia diam-diam menghitung waktu di dalam hatinya. Diji dan yang lainnya seharusnya lolos cukup jauh. Kalau begitu, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Itu saja sekarang, Lindong tahu dengan jelas. Di Yuan tidak bisa lagi dibiarkan mendekat. Kalau tidak, saya mungkin akan jatuh ke tangan lawan hari ini. Awalnya saya mengira Di Yuan baru saja melangkah ke level Kaisar Surgawi dan kekuatannya belum stabil. Tanpa diduga, setelah mengamuk, dia jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan Kaisar Langit biasa. Saya khawatir itu tidak jauh dari puncak level Kaisar Surgawi. Bahkan di tingkat Kaisar Surgawi, dia telah memasuki jajaran yang kuat. Menghadapi Di Yuan setelah dia mengamuk, bahkan jika Lindong menggunakan semua klonnya, dia tetap tidak memanfaatkannya. Sekarang kita harus mengambil jalan terakhir. Saat jarak antara dia dan Lindong semakin dekat, Di Yuan merasakan kegembiraan di hatinya. Lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Anda akan segera berada dalam jangkauan serangan jurus pamungkasnya. Ketika saatnya tiba, di bawah serangan teknik rahasianya yang kuat, Lindong, yang merupakan setengah Kaisar Surgawi, akan mati atau terluka parah. Setelah terluka parah, pasti mustahil untuk mempertahankan klon tersebut. Dulu tidak banyak klon yang memblokirnya. Di depannya, Lindong hanyalah seekor semut yang lebih kuat. Itu bisa dihancurkan sampai mati dengan mudah. Di depannya ada sekelompok klon lain yang menghalangi jalan. Di Yuan tidak mengelak atau menghindar, dan terus mengamuk. Setelah tubuhnya diberkati dengan teknik rahasia, dia dapat dengan mudah menangkis klon setengah langkah tingkat Kaisar Surgawi ini. Tetapi ketika dia melakukan kontak dengan klon ini, Di Yuan merasakan ada yang tidak beres. Ada kekuatan besar yang dilepaskan dari klon tersebut. Sebelum dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Boom! Terdengar suara keras. Salah satu klon yang bersentuhan dengan Di Yuan meledak. Ini setara dengan pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat Kaisar Surgawi yang menghancurkan dirinya sendiri. Dampaknya yang besar membuat Di Yuan terhuyung, dan tubuhnya berhenti tanpa sadar. Bahkan tubuh setingkat Kaisar Surgawi dengan pertahanan menakjubkan dikalahkan oleh penghancuran diri yang tiba-tiba ini. Hanya dengan satu pukulan ini, Di Yuan menderita luka yang lebih serius daripada ribuan pukulan yang dia terima hanya setengah langkah di atas level Kaisar Langit. Di Yuan juga kaget dan pusing. Dia tidak menyangka klon itu bisa menghancurkan dirinya sendiri. Sebuah lubang hitam besar muncul. Namun, lubang hitam ini jauh lebih kecil dari lubang hitam yang diciptakan oleh Ibu Ratu dari klan mesin super yang meledakkan energi tak berujung. Bahkan tidak 1/10.000, namun kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Sekarang klon pertama telah diledakkan, Lindong secara alami tidak akan menahan diri. Segera setelah itu. Boom! 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 Klon-klon tersebut menghancurkan dirinya sendiri satu demi satu. Dan Di Yuan kebetulan dikelilingi oleh titik penghancuran diri. Itu hampir sepenuhnya menahan kekuatan yang dihasilkan oleh penghancuran diri klon tersebut. Sebuah kekosongan yang jauh dari titik ledakan. Diji dan 4 lainnya melarikan diri dengan cepat. Tiba-tiba terdengar suara keras yang memekakkan telinga.
Di Jiang segera menyadari ada yang tidak beres, dan dia berteriak, "Tidak! Cepat pergi!" Segera setelah dia selesai berbicara, dampak yang mengerikan pun tiba. Keempat orang itu langsung dibuang. Untungnya, mereka berada jauh dan tidak ada korban luka. Jika mereka berada di pusat ledakan, Di Ji, Di Yao dan Di Sun pasti akan mati. Di Jiang setidaknya terluka parah. Setelah gelombang kejut pertama tiba, ada gelombang kejut kedua, gelombang kejut ketiga. Sampai akhir, mereka berempat melihat ke arah pertempuran. Mata Kaisar Yao dan Kaisar Sun dipenuhi ketakutan sebagai ahli tingkat Kaisar kuno. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menonton pertempuran tingkat ini. Mata Di Ji menunjukkan kekhawatiran. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Lindong sekarang. Di Yuan adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Langit sejati. Meskipun Lindong juga memiliki kekuatan Kaisar Surgawi setengah langkah, dia juga diberkati dengan teknik cloning yang menantang surga. Namun, dia sama sekali tidak berada di level Kaisar Surgawi. Oleh karena itu, dalam pandangan Di Ji, Di Yuan memiliki peluang menang yang lebih besar. Tingkat Kaisar Langit benar-benar terlalu kuat. Kami, Kaisar keempat dari 5 Kaisar Linglan, bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendekat. Sungguh ironis, Di Jiang berkata dengan ekspresi mencela diri sendiri. Senior Di Jiang, menurutmu siapa yang bisa memenangkan pertarungan hidup dan mati antara Lindong dan Di Yuan? Di Ji bertanya sambil menatap ke arah pertarungan. Sulit untuk mengatakannya, tentu saja saya berharap Lindong bisa menang. Tetapi Di Yuan adalah orang kuat setingkat Kaisar Surgawi, dan setelah mengamuk, kekuatannya jauh lebih kuat daripada setingkat Kaisar Surgawi biasa. Bahkan jika Lindong memiliki surga keterampilan menantang, peluangnya untuk menang rendah. Itu tidak akan terlalu besar, sulit baginya untuk benar-benar menyakiti Di Yuan, jawab Di Jiang jujur. Apa menurutmu juga begitu? Kalau Lindong kalah, apa yang harus kita lakukan? Di Ji tampak cemas. Di Ji, kamu tidak perlu khawatir tentang Lindong. Sangat sulit baginya untuk menang melawan Di Yuan, tapi masih mudah baginya untuk pergi. Dengan banyaknya klon, tidak mudah bagi Di Yuan untuk menangkap Lindong, jadi kita harus pergi dulu. Setelah Lindong tidak khawatir, dia akan menemukan cara untuk pergi. Di Ji berhenti bicara, selalu perhatikan arah pertempuran. Dia berharap keajaiban akan terjadi dan Lindong tiba-tiba menyusul dan memberitahunya bahwa Di Yuan telah diusir dari wilayah Linglan. Sayangnya, ini ditakdirkan hanya menjadi khayalan belaka. Ayo pergi, karena Lindong berani tinggal dan melawan Di Yuan sendirian. Dia pasti punya ide dan metodenya sendiri. Kamu harus tahu bahwa di belakang Lindong ada seluruh wilayah Linglan. Aku yakin takdir tidak akan menyerah pada makhluk yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Linglan kami. Setelah Di Jiang selesai berbicara, dia memimpin dan berbalik untuk pergi. Kaisar Yao dan Kaisar Sun mengikuti dari belakang. Mereka sudah lama ingin pergi, dan semakin jauh mereka pergi, semakin baik. Kaisar Yuan tingkat Kaisar Langit hanya kuat, tapi bahkan Lindong, Kaisar Langit setengah langkah, sangat kuat. Tidak ada kebutuhan bagi siapapun untuk hidup. Di medan perang, setelah puluhan suara keras, semuanya tenang, kekosongan itu menghilang, hanya menyisakan lubang hitam besar yang terus-menerus melahap segala sesuatu di sekitarnya. Di tepi lubang hitam, Lindong Zeng berdiri di sana dengan lemah, terengah-engah. Semua pakaian compang camping, penghancuran diri klon tidak membedakan antara Anda dan saya. Untungnya, dia berada jauh dan tidak terlalu terpengaruh. Ada banyak klon di depan yang menahan sebagian besar dampaknya, dan lukanya tidak serius. Apa yang sebenarnya membuat Lindong begitu lemah sebenarnya adalah akibat dari ledakan klon tersebut.
Setiap kali klon menghancurkan dirinya sendiri, kekuatan mentalnya juga akan terguncang. Setelah puluhan guncangan, Lindong masih sedikit kewalahan meskipun dia memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Saat ini, dia hanya merasa sangat lelah dan pusing, dan ingin berbaring dan tidur nyenyak. Tapi dia tidak berani, saya masih tidak tahu apa yang terjadi dengan Diyuan. Meskipun Diyuan bertahan dari penghancuran diri puluhan klon dan berada di pusat ledakan. Tapi Lindong masih tidak berani gegabah sama sekali. Dia telah melihat kekuatan dan pertahanan para ahli tingkat Kaisar Surgawi. Menurut perkiraan Lindong, Diyuan lebih mungkin terluka parah. Itu tidak mungkin. Dia tidak pernah berpikir seperti ini saat saya turun ke Lindong untuk mencari jejak Diyuan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telingaku. Lindong, aku menangkapmu. Kemana kamu akan pergi kali ini? Sebuah tangan tiba-tiba muncul di dada Lindong. Dia melihat ke bawah. Pada titik tertentu, Diyuan muncul di belakangnya dan menembus tubuhnya dengan satu tangan. Di luar lubang hitam, Diyuan muncul diam-diam di belakang Lindong, dan menyerang dengan cepat dengan tangan kanannya, seperti pedang tajam, menembus langsung dari belakang, menusuk Lindong sampai ke inti. Faktanya, kondisi Diyuan saat ini kurang baik. Pertahanan tubuh setingkat Kaisar Surgawi telah hancur total, dan terdapat banyak kerusakan, dengan tulang terlihat di setiap luka. Sudah cukup untuk melihat klon Lindong hancur sendiri, yang masih menyebabkan kerusakan besar pada Diyuan. Selain itu, luka yang dideritanya dalam pertempuran dengan Ratu Klan Mesin Super belum sembuh, dan Diyuan telah mencapai akhir kekuatannya. Dua luka serius disebabkan oleh ledakan diri. Hanya serangan tingkat ini yang benar-benar dapat melukai Diyuan. Meski terluka parah, senyuman muncul di wajah Diyuan. Dia menangkap Lindong. Apa salahnya terluka? Bahkan jika luka lama tidak sembuh dan luka baru bertambah, Diyuan tidak peduli. Dengan kekuatan tubuh setingkat Kaisar Surgawi, tidak butuh waktu lama untuk pulih. Tangkap Lindong dan semuanya berakhir, tepat ketika Diyuan hendak menghancurkan Lindong. Tiba-tiba aku merasakan sakit di hatiku, memandang rendah. Ujung pedang merah muncul di depan dadanya. Di saat yang sama, Diyuan juga merasakan sesuatu yang tidak biasa. Salah, ini bukan tubuh Lindong. Dia sangat bersemangat sekarang sehingga dia tidak segera menyadari bahwa apa yang dia tangkap sebenarnya adalah tiruan. Lindong, yang ditembus oleh Diyuan dari belakang, perlahan berbalik dan menunjukkan senyuman aneh kepada Diyuan. Diyuan, kamu tertipu. Setelah mengatakan itu, dia menghilang begitu saja di depan Diyuan. Itu memang tiruan. Diyuan mengepalkan tangannya erat-erat, merasa sangat marah di dalam hatinya. Dia adalah Kaisar Surgawi yang kuat, tetapi dia sebenarnya sedang diperankan oleh Kaisar Surgawi setengah langkah. Terluka parah hanyalah penghinaan baginya dan tingkat Kaisar Surgawi. Terlepas dari pedang di dadanya, Diyuan dengan paksa memutar tubuhnya. Selama proses ini, Lindong dengan cepat menghunus pedangnya dan mundur. Jaga jarak aman tertentu dari Diyuan, Lindong masih sangat puas dengan rencananya sekarang. Itu juga membuktikan kecurigaannya, pedang anti kejahatan memang bisa membunuh segala sesuatu di dunia. Bahkan tubuh Kaisar Langit masih bisa dipotong. Hanya saja kamu perlu menggunakan tubuh pedang anti kejahatan. Cahaya pedang yang dihasilkan oleh pedang tidak memiliki kekuatan dan efek seperti itu. Ketika dia mengayunkan pedang anti jahat dan menusuk tubuh Diyuan tadi, Lindong tidak merasakan halangan dan menusuk dengan mudah. Jika itu adalah harta karun biasa, mustahil baginya untuk menembus tubuh setingkat Kaisar Surgawi Diyuan dengan mudah. Bahkan mungkin tidak mungkin untuk menembus bulunya. Ini adalah pedang penolak kejahatan yang dapat membunuh segala sesuatu di dunia.
Bahkan jika dibandingkan dengan 3 artefak besar, pedang ini tidak kalah dengan apapun. Produk yang dihasilkan oleh sistem harus merupakan produk berkualitas tinggi. Entah itu teknik cloning atau pedang pembasmi kejahatan, keduanya menantang surga. Lindong, kekuatanmu mengejutkanku. Sejak aku mencapai level Kaisar Surgawi, ini adalah kedua kalinya aku menderita luka serius. Bahkan jika Ibu Suri dari klan Super Mekanis menggunakan harta yang diberikan oleh Yang Kuat, dia tidak dapat melukaiku. Dengan cara ini, kamu harus meledakkan energi yang dikumpulkan oleh klan mesin super selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum melukaiku secara serius. Tetapi kamu melakukannya hanya dengan setengah langkah level Kaisar Surgawi. Sungguh menakjubkan, nada suara di Yuan tampak sangat mengesankan. Tenang. Namun, terlihat dari kepalan tangannya bahwa suasana hatinya tidak setenang yang terlihat. Seorang pria kuat di tingkat Kaisar Langit terluka sejauh ini oleh Lindong, Kaisar Langit setengah langkah. Jangan bicara tentang domain Linglan. Bahkan jika semua peradaban di alam semesta dijumlahkan, saya khawatir tidak akan ada peradaban kedua. Lindong bisa dikatakan telah menciptakan sejarah. Tentu saja, Di Yuan juga menciptakan preseden bagi Kaisar Langit yang terluka parah oleh Kaisar Langit setengah langkah. Terima kasih atas pujiannya, Di Yuan. Aku tidak ingin menimbulkan masalah seperti ini. Tapi sayang sekali kamu tidak pergi setelah aku memintamu pergi. Apa yang bisa aku lakukan, jika kamu ingin membunuh aku? Aku harus melawan, bukan tempatku, Lindong, untuk menunggu kematian. Karakter kelinci itu cemas dan menginginkan orang, apalagi orang. Di Yuan tidak tahu apa itu kelinci. Namun, dapat disimpulkan dari perkataan Lindong bahwa kelinci mungkin adalah makhluk yang lebih kuat dari semut. Karena kamu tahu bahwa Kaisar Ji adalah obsesiku, kamu harus tahu bahwa tanpa dia, mustahil bagiku untuk meninggalkan wilayah Linglan. Jika tidak, di bawah pengaruh iblis batiniah, aku akan dapat mencapai tingkat kaisar, dan hampir mustahil bagiku untuk melakukannya. Mungkin, tidak ada cara lain. Ji, aku tidak akan memberikannya padamu. Di Yuan, jangan bilang, apakah ini level surgawi kaisar? Di Yuan, napas tajam mengalir ke wajahnya. Aura ini sangat lemah di depan Kaisar Yuan tingkat Kaisar Langit. Namun dalam aura lemah ini, Di Yuan merasakan sedikit ancaman. Ini sangat kontradiktif. Tapi ini nyata, Di Yuan berpikir sejenak dan menemukan masalahnya. Yang mengancamnya bukanlah Lindong, yang merupakan setengah Kaisar Langit, melainkan pedang di tangan Lindong. Pedang ini mampu menembus tubuh setingkat Kaisar Langitnya dengan mudah sekarang. Jadi itu pasti bukan hal biasa. Dan masih ada sedikit rasa terbakar di area luka. Kekuatan misterius mencegah penyembuhan luka. Di Yuan menebak dalam hatinya bahwa pedang merah di tangan Lindong mungkin adalah senjata lain yang hanya bisa disempurnakan oleh orang kuat di atas kerajaan. Jika tidak, mustahil untuk dengan mudah menembus tubuh setingkat Kaisar Surgawi, dan mencegah tubuhnya pulih dengan sendirinya. Setelah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi, Di Yuan menemukan harta karun yang dimiliki oleh kekuatan besar di kedua pertempuran. Dihadapkan pada para jenderal yang galak dan provokasi, Di Yuan tidak segera melawan lawannya untuk membersihkan namanya. Sebaliknya, dia menatap pedang merah di tangan Lindong dan bertanya, "Lindong, dari mana kamu mendapatkan pedang di tanganmu?" "Itu, tentu saja aku berhasil." Lindong melirik pedang jahat itu dan menjawab, "Tidak mungkin, kamu hanyalah Kaisar Surgawi setengah langkah. Tidak mungkin kamu bisa menyempurnakan senjata ajaib seperti itu." Di Yuan segera bertanya dengan keras. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Lindong itu benar. Bagaimana Kaisar Langit setengah langkah bisa menyempurnakan senjata yang bisa dengan mudah menembusnya?
Di Yuan lebih suka percaya bahwa Lin Dong mendapatkannya dari reruntuhan tertentu, atau bahwa dia telah bertemu dengan orang yang kuat dan diberikan oleh pihak lain, daripada percaya bahwa Lin Dong dapat memperbaikinya sendiri. Percaya atau tidak? Lalu bagaimana jika aku menyempurnakannya? Lalu bagaimana jika aku tidak menyempurnakannya? Apa bedanya? Kamu hanya perlu tahu bahwa itu ada di tanganku, kata Lin Dong dengan santai. Dia tidak mengerti mengapa Di Yuan fokus pada masalah yang membosankan seperti itu. Apakah Anda mengulur waktu? Tentu saja ada perbedaan, pedang ini adalah harta karun tingkat tinggi. Kamu, seorang kaisar setengah langkah, sebenarnya mengatakan bahwa kamu membuatnya sendiri. Jika kamu menyebarkan beritanya, kamu tidak akan takut orang lain tertawa. Hei, Di Yuan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin bertarung? Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu tujuanmu. Bukankah kamu hanya ingin menunda pemulihan tubuh Kaisar Langit? Kerusakan yang disebabkan oleh pedang pembasmi kejahatan tidak semudah itu dipulihkan. Bersambung.